Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok G kelas C, program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengaruh high protein diet terhadap penyakit ginjal, hati, pengeroposan tulang, dan penyakit jantung untuk memenuhi tugas studi kasus mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Rohmi Istiharoh SPAM MSc. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok D terlebih dahulu yang terdiri dari Tiara Marzela dengan NIM 236131184, Elsa Michael Lestari dengan NIM 236131186, Mutia Nur Awalia dengan NIM 236131187, dan Ataya Fairuz Salma dengan NIM 236131188. Pengaruh diet tinggi protein terhadap penyakit ginjal. Penelitian aktual tentang pengaruh diet tinggi protein terhadap penyakit ginjal. Perkiraan kebutuhan rata-rata asupan protein adalah 0,6 gram protein per kilogram berat badan ideal per hari, yang setara dengan jumlah protein yang dibutuhkan untuk menghindari keseimbangan nitrogen negatif dan untuk memenuhi setengah dari kebutuhan populasi. Tunjangan harian yang direkomendasikan untuk asupan protein adalah 0,83 gram per kilogram per hari dan dihitung untuk memenuhi kebutuhan 97% sampai 98% populasi. Meskipun konsensus mengenai definisi formal diet tinggi protein masih kurang, sebagian besar definisi menetapkan ambang batas antara 1,2 dan 2,0 gram per kilogram per hari. Dalam kisaran ini, konsumsi protein lebih dari 1,5 gram per kilogram per hari umumnya dianggap sebagai diet tinggi protein. Data dari Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi protein di Amerika Serikat saat ini diperkirakan sekitar 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram per hari, yang lebih tinggi dari jumlah yang disarankan. Berikut adalah tabel perbandingan kandungan makronutrien dari diet populer terpilih untuk pengendalian berat badan. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa diet penurunan berat badan yang populer mendorong jumlah protein yang lebih tinggi sekaligus membatasi jumlah karbohidrat. Berdasarkan asumsi bahwa semua karbohidrat tidak diinginkan, sebuah asumsi yang telah dibantah dalam literatur. Meskipun pola makan tersebut bervariasi, strategi penurunan berat badan ini biasanya merekomendasikan bahwa 25% sampai 35% kalori yang dikonsumsi harus berasal dari protein dan kurang dari 45% kalori harus berasal dari karbohidrat. Dalam kasus ekstrim seperti diet ketogenik, kurang dari 5% sampai 10% kalorinya berasal dari karbohidrat. Selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh diet tinggi protein pada ginjal. Meskipun diet tinggi protein tetap populer untuk menurunkan berat badan dan diabetes tipe 2, bukti menunjukkan bahwa memburuknya fungsi ginjal dapat terjadi pada individu dan mungkin tanpa gangguan fungsi ginjal. Asupan protein yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi intraglomerular yang dapat menyebabkan hiperfiltrasi ginjal, cedera glomerulus, dan proteinuria. Ada kemungkinan bahwa asupan protein tinggi dalam jangka panjang dapat menyebabkan CKD de novo. Kualitas protein makanan juga mungkin berperan dalam kesehatan ginjal. Dibandingkan dengan protein dari sumber nabati, protein hewani telah dikaitkan dengan peningkatan risiko ESKD dalam beberapa penelitian observasional, termasuk Singapore Chinese Health Study. Mediator potensial kerusakan ginjal akibat protein hewani termasuk kandungan asam makanan, kandungan fosfat, dibiosis mikrobioma usus, dan peradangan yang diakibatkannya. Mengingat temuan tersebut, penerapan pendekatan pola makan saat ini yang mencakup proporsi protein tinggi untuk penurunan berat badan atau pengendalian glikemik harus dipertimbangkan.
dengan hati-hati pada mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit ginjal. Mengingat kemungkinan adanya sisa perancu dalam beberapa penelitian observasional dan bukti yang bertentangan dari uji coba sebelumnya, penelitian jangka panjang termasuk penelitian dengan ukuran sampel yang besar diperlukan untuk lebih memastikan efek asupan protein tinggi terhadap kesehatan ginjal. Pengaruh diet tinggi protein terhadap penyakit hati. Hati adalah organ utama yang berperan dalam menyaring amonia dan sumber nitrogen lainnya, seperti glutamin dari darah. Proses ini dilakukan untuk mensintesis urea yang merupakan bentuk utama nitrogen yang diekskresikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diaz-Rua et al. 2017, asupan diet tinggi protein yang mengandung kasein dalam jangka panjang mempengaruhi jalur metabolisme di hati, menyebabkan peningkatan deposisi trigliserida atau TG, peradangan, dan aktivasi berbagai proses akibat ketidakseimbangan pH, serta meningkatnya stres oksidatif. Hati adalah organ utama yang berperan dalam menyaring amonia dan sumber nitrogen lainnya, seperti glutamin dari darah. Proses ini dilakukan untuk mensintesis urea yang merupakan bentuk utama nitrogen yang diekskresikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diaz-Rua et al. 2017, asupan diet tinggi protein yang mengandung kasein dalam jangka panjang mempengaruhi jalur metabolisme di hati, menyebabkan peningkatan deposisi trigliserida atau TG, peradangan, dan aktivasi berbagai proses akibat ketidakseimbangan pH, serta meningkatnya stres oksidatif. Hati adalah organ utama yang berperan dalam menyaring amonia dan sumber nitrogen lainnya. Diet tinggi protein juga dapat meningkatkan beban kerja hati dalam metabolisme asam amino dan detoksifikasi amonia. Hati harus bekerja lebih keras untuk memproses asam amino yang berlebih dan mengubah amonia menjadi urea. Pada individu dengan penyakit hati yang sudah ada, seperti sirosis atau hepatitis, peningkatan beban kerja ini dapat memperburuk kondisi mereka. Diet tinggi protein, terutama yang berasal dari sumber hewani yang tinggi lemak jenuh, dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan di hati. Ini dapat menyebabkan kerusakan hati dan meningkatkan risiko hepatotoxicity. Diet tinggi protein juga dapat meningkatkan beban kerja hati dalam metabolisme asam amino dan detoksifikasi amonia. Hati harus bekerja lebih keras untuk memproses asam amino yang berlebih dan mengubah amonia menjadi urea. Pada individu dengan penyakit hati yang sudah ada, seperti sirosis atau hepatitis, peningkatan beban kerja ini dapat memperburuk kondisi mereka. Diet tinggi protein, terutama yang berasal dari sumber hewani yang tinggi lemak jenuh, dapat meningkatkan stres oksidatif dan peradangan di hati. Ini dapat menyebabkan kerusakan hati dan meningkatkan risiko hepatotoxicity. Namun, diet tinggi protein juga dapat memiliki pengaruh positif pada pengelolaan NAFLD berdasarkan jenis protein yang dikonsumsi. Jenis protein yang dikonsumsi memainkan peran yang penting dalam pengelolaan NAFLD. Penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD adalah serangkaian penyakit yang melibatkan pengendapan lipid berlebihan di hati dan sering disertai dengan obesitas, diabetes, dislipidemia, tekanan darah abnormal, dan gangguan metabolik lainnya. Protein nabati cenderung lebih menguntungkan dibandingkan protein hewani. Protein nabati yang rendah lemak jenuh dan tinggi serat dapat mengurangi risiko perlemakan hati dan memperbaiki fungsi hati pada pasien dengan NAFLD. Namun, diet tinggi protein juga dapat memiliki pengaruh positif pada pengelolaan NAFLD berdasarkan jenis protein yang dikonsumsi. Jenis protein yang dikonsumsi memainkan peran yang penting dalam pengelolaan NAFLD. Penyakit hati berlemak non-alkohol atau NAFLD adalah serangkaian penyakit yang melibatkan pengendapan lipid berlebihan di hati dan sering disertai dengan obesitas, diabetes, dislipidemia, tekanan darah abnormal, dan gangguan metabolik lainnya. Protein nabati cenderung lebih menguntungkan dibandingkan protein hewani. Protein nabati yang rendah lemak. Pengaruh diet tinggi protein terhadap pengeroposan tulang. Pengaruh diet tinggi protein terhadap pengeroposan tulang. Asupan protein yang tinggi berisiko terhadap kepadatan tulang yang rendah karena protein sebagai penyusun struktur tulang rawan atau kolagen
dan sebagai pengangkut zat gizi termasuk kalsium. Apabila jumlah protein dalam tubuh tidak mencukupi, maka kalsium tidak dapat ditransportasikan dengan baik dan struktur tulang tidak terbentuk dengan maksimal sehingga nilai kepadatan tulang rendah. Asupan protein, fosfor, kalsium, serta aktivitas fisik yang memadai dapat mengoptimalkan nilai kepadatan tulang. Asupan protein sangat penting bagi tulang dikarenakan sepertiga massa tulang dibentuk oleh protein dan akan terus mengalami perombakan. Banyak fragmen kolagen akan lepas selama protolisis saat proses remodeling dan tidak dapat digunakan kembali menjadi matrik tulang baru, sehingga manusia membutuhkan protein setiap harinya. Asupan protein yang lebih tapi tidak diimbangi dengan asupan kalsium yang memadai akan meningkatkan risiko patah tulang. Fosfor yang terkandung dalam protein hewani memiliki efek yang sama dengan protein jika asupan kalsium tidak memenuhi kebutuhan. Namun, efek asupan fosfor yang berlebih terhadap penurunan kepadatan tulang tidak terjadi jika asupan kalsium memenuhi kebutuhan. Kalsium akan berperan sebagai penyeimbang dari pembentukan asam. Asupan rasio kalsium atau fosfor yang rendah berhubungan dengan tingginya serum PTH dan penurunan kepadatan tulang. Faktor asupan dan aktivitas fisik merupakan faktor yang dapat diubah dalam mempengaruhi nilai kepadatan tulang. Dapat dilihat pada gambar mekanisme yang digunakan protein untuk mempengaruhi tulang. Jalur pertama, protein makanan mengatur aktivitas berbagai hormon anabolik dan faktor pertumbuhan, misalnya faktor pertumbuhan mirip insulin, androgen, estrogen, atau inkretin, yang pada gilirannya memberikan pengaruh osteogenik. Pada jalur kedua, protein makanan berdampak positif pada massa dan fungsi otot, dengan manfaat tidak langsung pada tulang melalui peningkatan pembebanan mekanis yang diberikannya. Pada jalur ketiga, protein makanan meningkatkan beban asam ginjal yang menginduksi keadaan asidosis metabolik tingkat rendah. Ca2+ dan mineral alkali lainnya dikeluarkan dari tulang untuk menetralkan pH, sehingga mengurangi beban asam. Ca2+ kemudian hilang melalui peningkatan ekskresi urin, sehingga menyebabkan demineralisasi tulang. Pada jalur keempat, protein makanan meningkatkan penyerapan kalsium makanan, sehingga meningkatkan ketersediaan kalsium serum, memungkinkan untuk menetralkan pH tanpa merusak tulang. Topik selanjutnya adalah pengaruh diet tinggi protein terhadap penurunan risiko penyakit jantung. Proses penyakit jantung koroner atau yang disingkat PJK dimulai dengan proses aterosklerosis. Aterosklerosis adalah proses kompleks yang melibatkan pengendapan lipoprotein plasma dan proliferasi elemen seluler di dinding arteri. Kondisi kronis ini berkembang melalui serangkaian tahap yang dimulai dengan fatty streak atau kerak lemak yang sebagian besar terdiri dari pembentukan foam cell atau sel busa, dan akhirnya berkembang menjadi timbunan plak yang ditutupi oleh fibrous cap atau lesi jaringan ikat. Plak ini memberikan penghalang untuk aliran darah arteri dan dapat memicu peristiwa klinis, terutama dalam kondisi yang mendukung ruptur plak dan pembentukan trombus. Lemak dalam makanan dapat berubah menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, dan asam lemak bebas yang tidak larut dalam darah sehingga diperlukan ikatan dengan protein untuk membentuk senyawa yang larut. Protein ini disebut dengan lipoprotein. Diet tinggi protein mampu mengendalikan tingkat kolesterol dan trigliserida serta meningkatkan HDL atau High Density Lipoprotein. HDL merupakan lipoprotein yang bersifat anti-aterogenik. HDL berperan dalam mencegah proses aterosklerosis tidak hanya melalui jalur balik transportasi kolesterol, tetapi juga melalui efek antiinflamasi dan antioksidan di dalam dinding pembuluh darah. Selanjutnya adalah peran HDL. Yang pertama yaitu peran HDL dalam jalur balik transportasi kolesterol. Kadar kolesterol di dalam sel dipengaruhi oleh asupan kolesterol yang masuk ke dalam sel serta yang keluar. Sintesis kolesterol di dalam tubuh diatur oleh enzim HMG-CoA reduktase. Ketika kadar kolesterol di dalam sel rendah, sterol regulatory element binding protein atau SREBP dilepaskan dari retikulum endoplasma.
Sterol regulatory element binding protein ini akan masuk ke dalam inti sel, lalu meningkatkan transkripsi enzim HMG-CoA reduktase dan reseptor LDL. Peningkatan enzim dan reseptor ini akan meningkatkan suplai kolesterol ke dalam sel. Pada keadaan di mana kadar kolesterol di dalam sel berlebih, sel-sel perifer akan meningkatkan sintesis ATP binding cassette A1 dan G1 atau yang disingkat ABCA1 dan ABCG1. ATP binding cassette A1 dan G1 akan meningkatkan pengeluaran kolesterol dari dalam sel-sel di jaringan perifer ataupun kolesterol di dalam makrofag untuk berikatan dengan partikel HDL yang mengandung APOA1. Kolesterol bebas di dalam HDL akan diubah menjadi kolesterol ester oleh enzim lecithin kolesterol asiltransferase atau yang disingkat LCAT. Kolesterol ester yang terbentuk akan bergerak dan berkumpul ke bagian tengah dari struktur HDL membentuk HDL mature. Pada tahap selanjutnya, kolesterol ester yang dibawa oleh HDL akan melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu HDL akan membawa kolesterol ester kembali ke hati dan ditangkap oleh scavenger reseptor B tipe 1 atau yang disingkat SRB1. Jalur pertama ini disebut juga dengan jalur langsung. Jalur kedua yaitu kolesterol ester akan ditransfer ke VLDL, IDL, dan LDL dengan bantuan enzim kolesterol ester transferase protein atau yang disingkat CETP. Dan selanjutnya juga akan dibawa ke hati. Jalur kedua ini disebut juga jalur tidak langsung. Peran kedua adalah HDL sebagai antioksidan atau penghambat proses oksidasi LDL atau low density lipoprotein. LDL yang teroksidasi akan bermigrasi bersama sel monosit menuju subendotel. Monosit berubah menjadi makrofag, kemudian memfagosit LDL teroksidasi sehingga terbentuk sel busa, sehingga terjadi akumulasi sel busa pada dinding pembuluh darah. Selanjutnya, makrofag menyebabkan terjadinya proliferasi sel otot polos pembuluh darah dan mengakibatkan terbentuknya plak yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. LDL di dalam dinding arteri dapat teroksidasi oleh ion metal, lipoksigenase, dan myeloperoksidase. Oksidasi oleh ion metal seperti Cu2+ dan Fe2+ menyebabkan terbentuknya lipid hidroperoksida di dalam LDL. Lipid hidroperoksida akan membentuk aldehid reaktif yang akan bereaksi dengan lisin di dalam LDL, membentuk LDL teroksidasi. Lipoksigenase yang diproduksi oleh sel endotel juga memiliki mekanisme yang sama. Lipoksigenase akan mengubah asam lemak tidak jenuh di dalam LDL menjadi lipid hidroperoksida yang kemudian juga akan bereaksi dengan lisin membentuk LDL teroksidasi. Sedangkan myeloperoksidase disekresikan oleh makrofag yang teraktivasi membentuk zat reaktif seperti asam hipoklorus atau yang disingkat KOCl, kloramine, tirosil radikal, dan nitrogen dioksida. Zat reaktif tersebut akan bereaksi dengan protein dan lipid di dalam LDL membentuk LDL teroksidasi. Enzim paraoksonase HDL mencegah oksidasi LDL dengan cara menghidrolisis fosfolipid hidroperoksida atau yang disingkat PLOOHS. Kolesterol ester hidroperoksida atau yang disingkat CeOOHS, dan hidrogen peroksida atau yang disingkat H2O2. Hasil pemecahan dari senyawa tersebut selanjutnya akan dibawa oleh HDL ke hati. Paraoksonase juga menjadikan HDL tahan terhadap oksidasi. Dengan demikian, mempertahankan kapasitas HDL untuk menginduksi transportasi kolesterol dari jaringan perifer. Enzim HDL lainnya yaitu lecithin asiltransferase kolesterol atau yang disingkat LCAT juga mencegah akumulasi lipid teroksidasi pada LDL. Enzim LCAT mencegah terbentuknya malondialdehyde yang merupakan produk awal dari proses oksidasi LDL oleh Fe2+. Dengan melakukan inkubasi HDL dan enzim LCAT dengan LDL, lipoksigenase dan Cu2+ memperlihatkan hasil berkurangnya pembentukan kolesterol ester hidroksida. Mekanisme antioksidan yang pada enzim LCAT ini belum sepenuhnya diketahui, namun diduga sama dengan enzim paraoksonase.
Peran yang ketiga adalah HDL sebagai antiinflamasi dengan meningkatkan kadar NO endotel vaskular. HDL dapat menstimulasi produksi NO yang berperan dalam mengatur tonus pembuluh darah dan juga diduga memiliki fungsi antiinflamasi dalam menghambat adesi leukosit ke endotel, mencegah migrasi dan proliferasi otot polos, serta menghambat agregasi trombosit. Mekanisme stimulasi pembentukan NO dimulai dengan berikatannya APOA1 dengan SRB1 akan mengaktifasi tirosin kinase. Selanjutnya, tirosin kinase akan mengaktifasi pembentukan phosphoinositide 3 kinase atau yang disingkat PI3K yang kemudian akan mengaktifasi protein kinase PMAPK dan PAKT. Kedua jenis protein kinase tersebut akan mengaktifkan enzim NO sintase yang berperan dalam katalisis pembentukan NO dari L-arginin, sehingga kadar NO di sel endotel akan meningkat. Lisofosfolipid yang terdapat di HDL dapat berikatan dengan reseptor lisofosfolipid atau yang disingkat SI-E1P3 di endotel. Selain itu, juga akan mengaktifasi protein kinase PAKT sehingga mengaktifkan enzim NO sintase yang akan meningkatkan produksi NO. Mekanisme antiinflamasi NO dalam melindungi dinding pembuluh darah masih belum diketahui dengan jelas. Namun pada percobaan in vitro, pemberian L-arginin sebagai substrat pembentukan NO dalam jangka waktu lama terbukti dapat menghambat proses aterosklerosis. Sebaliknya, pemberian NO inhibitor menunjukkan progresivitas aterosklerosis yang lebih cepat. Sekian presentasi diskusi studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.